Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami selaku kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofian Hendrayana, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kami izin memaparkan presentasi dengan materi atmosfer dan permasalahannya. Nah, sebelum masuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Puspita Permatasari, yang kedua ada saya sendiri Risa Novitasari, yang ketiga ada Miranti Pretisia, dan yang keempat ada Maya Destari. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk untuk memulai materi. Atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yakni atmos yang berarti uap air atau gas, serta spaira yang berartikan selimut. Jadi, atmosfer tersebut dapat diartikan ialah sebagai lapisan gas yang menyelimuti suatu planet, termasuk juga bumi. Dari permukaan planet itu sampai jauh di luar angkasa dengan ketebalan ialah kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi, serta juga bermassa 59 kali 1014 ton. Nah, selanjutnya ada fungsi atmosfer. Yang pertama sebagai pelindung bumi, yaitu melindungi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembapan udara di dalam bumi juga tetap stabil. Yang kedua, sebagai penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Yang ketiga, mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh cahaya matahari. Yang keempat, melindungi bumi dari serangan meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa. Dan yang kelima ada menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Terima kasih. Baik, di sini ada manfaat atmosfer. Yang pertama yaitu melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh karena bumi terkena gaya gravitasi bumi. Yang kedua yaitu untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya. Yang ketiga yaitu untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dengan lapisan ozon yang mengandung bermacam-macam gas yang dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernapas serta untuk kepentingan yang lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Yang keempat adalah sebagai media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, hujan, topan, badai, dan lain sebagainya. Saya Maya Destari dengan nomor MPM 20506013. Baiklah, selanjutnya ada komposisi atmosfer. Yang pertama, oksigen O2. Kadar oksigen dalam atmosfer 20,95%. Seperti yang sudah diketahui bahwa oksigen berfungsi untuk mengubah bahan atau zat makanan yang diolah atau masuk ke dalam tubuh menjadi energi. Oksigen berasal dari pepohonan. Oleh karena itu, kehadiran pepohonan sangat membantu memelihara lapisan ozon. Sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup. Yang kedua, karbon dioksida, CO2. Kadar karbon dioksida di dalam bumi adalah 0,034%. Hal ini adalah angka yang sedikit. Namun, karbon dioksida dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernapasan manusia dan hewan, dan energi yang dibutuhkan tanaman. Salah satu dampak dari hasil karbon dioksida adalah dapat menimbulkan efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik. Dengan begitu, jangan heran jika kenaikan atau semakin banyaknya karbon dioksida akan menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan bumi. Yang ketiga, nitrogen N2 merupakan unsur yang paling banyak terdapat di dalam atmosfer bumi. Ada sekitar 78,08%. Kehadiran nitrogen sangat dibutuhkan oleh senyawa organik, jadi meskipun begitu, nitrogen tidak langsung membentuk senyawa baru dengan unsur lain. Yang keempat,
neon Ne, argon Ar, xenon Xe, dan krypton Kr merupakan unsur gas mulia. Kenapa? Karena keempat unsur ini tidak mudah bergabung dengan unsur lain sehingga akan sulit membentuk senyawa yang lain. Kelima, helium He dan hidrogen H2 sangat jarang di udara kecuali pada paras yang tinggi. Gas ini adalah yang paling ringan dan sering dipakai untuk mengisi balon meteorologi. Yang keenam, ozon O3 adalah bentuk lain dari oksigen, sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana radiasi ini mempunyai energi yang sangat besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Ozon hanya dapat dijangkau pada ketinggian antara 20 km sampai 30 km. Dan yang ketujuh, uap air H2O yang terdapat di atmosfer sebagai hasil penguapan dari laut, danau, kolam, sungai, dan transpirasi tanaman. Uap air sangat penting dalam proses cuaca atau iklim karena dapat berubah fase. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer. Nah, yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer adalah manusia pada lapisan ini masih memungkinkan untuk bernafas. Sehingga tidak heran, kita lihat pada pendaki gunung masih bisa bertahan pada lapisan ini. Bisa menyebabkan rasa lelah dan keringat dingin. Fenomena alam seperti perubahan cuaca dan iklim. Lapisan ini terletak pada ketinggian 0 sampai 12 km di atas permukaan bumi. Nah, yang kedua ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer adalah lapisan yang bersuhu dingin dan hanya ditempati oleh ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan jika terkena kulit manusia. Nah, yang ketiga ada lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer adalah lapisan pada ketinggian 50 km sampai dengan 75 km di atas permukaan bumi. Lapisan ketiga dari atmosfer ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan sehingga bertambahnya ketinggian. Nah, yang keempat ada lapisan termosfer atau ionosfer. Lapisan ini adalah lapisan di mana terjadinya ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pantulan gelombang radio. Lapisan ini terletak pada ketinggian 80 km sampai 1000 km. Sekian dan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu permasalahan atmosfer bumi. Yang pertama di sini ada pelapukan. Pelapukan benda-benda di bumi dapat disebabkan oleh iklim. Pelapukan juga disebabkan oleh angin. Selain angin, air juga dapat menyebabkan terjadinya pelapukan. Batuan yang sangat kuat ini, digambar di sini, dapat terkikis sedikit demi sedikit oleh air. Prosesnya yaitu air masuk ke batuan melalui celah-celahnya. Pada saat air membeku di dalam celah batuan, air mengambang dan mampu memecah batu yang ditempatinya. Batuan juga dapat melapu karena terkena arus sungai. Yang kedua yaitu di sini ada pemanasan global. Karbon adalah unsur yang dapat pada semua makhluk hidup. Karbon di atmosfer jika bersenyawa dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida akan menghasilkan suatu lapisan di atmosfer. Lapisan karbon dioksida itu dapat ditembus sinar matahari tetapi tidak dapat ditembus pantulan sinar matahari. Setelah mengenai bumi, gejala tersebut dinamakan efek rumah kaca. Sinar pantulan yang berupa inframerah mengandung efek panas karena bertahan oleh lapisan karbon dioksida. Makin lama panas yang bertahan itu meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi. Gejala penaikan suhu rata-rata bumi tersebut pemanasan global. Adanya pemanasan global dapat mencairkan tundung es di kutub bumi. Akibatnya permukaan air laut akan naik. Sering banjir merupakan indikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut. Menurut perkiraan, jika suhu rata-rata bumi naik 3 derajat Celcius lebih tinggi dapat menyebabkan permukaan air laut naik hingga 50 meter. Yang ketiga yaitu ada usaha menjaga lingkungan.
Proses pengalihan karbon ke atmosfer dapat menimbulkan gangguan. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan juga memerlukan senyawa karbon. Hasil fotosintesis itu adalah oksigen yang sangat bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka para pengamat lingkungan menyarankan banyak digiatkan penanaman tumbuhan. Harapannya main banyak pohon-pohon yang senyawa karbon dapat diubah menjadi oksigen. Lingkungan juga menyarankan untuk mengurangi penggunaan proen. Selain itu, usaha penggunaan bahan bakar fosil perlu dihemat lagi dan digantikan sumber energi alternatif yang baru. Yang keempat di sini ada lingkungan dan kesehatan. Dulu pada tahun 1970-an, para peneliti mengumpulkan bahwa gejala penipisan ozon. Penipisan ozon ternyata disebabkan oleh pemakaian proen atau CFC yang berlebih. Proen biasanya digunakan untuk AC, kulkas, dan sprayer. Di stratosfer, proen akan melepas atom klor. Atom klor inilah yang merusak ozon. Satu atom proen dapat merusak 100.000 molekul ozon. Hal pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon monoksida, nitrogen, oksigen, debu, dan gejala. Selain itu, gas buangan kendaraan bermotor bercampur dengan gas buangan industri atau rumah tangga membentuk asap kabut, sehingga terkikislah lapisan ozon tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik dalam penyampaian ataupun dalam sikap. Semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.